Oke, bolo-boloku semuanya, terima kasih. Jadi saat ini saya sedang berada di Benteng Pendem atau apa namanya sebetulnya? Benteng Fort Willem 1, Pak. Fort Willem 1. Ini dengan siapa? Mas siapa? Tolong kenalkan. Saya dengan Dandi Armando Putra, di sini selaku Kepala Seksi Teknik dari PT Waskita Karya, selaku penyedia jasa pembangunan renovasi penataan kawasan Benteng Pendem Ambarawa. Oke. Eh, Mas Dandi ini dulu alumni mana? Saya alumni Undip angkatan 2010, Pak. Oh, angkatan 2010 itu baru masuknya atau Baru masuk. baru masuk? Berarti lulus 2014. 14. Ya. Di Waskita udah berapa tahun? Udah 9 tahun, Pak. 9 tahun. Ya. Nah, sekarang di sini ditugaskan sebagai kasih teknik ya. Kasih teknik di Benteng Pendem. Nah, ini saya tadi sekilas keliling-keliling Benteng Pendem ini eksotis gitu ya. Keren gitu ya, penataannya keren itu. Nah, padahal dulu kan kayaknya seperti yang kita ketahui bangunan ini kayak banyak semak belukar gitu ya, Mas ya. Betul, Pak. Ya. Mungkin bisa ceritakan Mas, awal-awal muasal di sini itu melihatnya waktu datang di lokasi ini seperti apa? Kalau saya boleh cerita, mungkin di awal-awal kami survei di lokasi Benteng Pendem ini yang terdiri dari banyak bangunan dan semua bangunan rata-rata tertutupi oleh semak belukar, pohon-pohon besar karena sudah sangat lama tidak dilakukan renovasi atau terbengkalai. Jadi yang hanya dilakukan renovasi hanya di bagian lapas atau sisi selatan Benteng Pendem, kemudian sisi utara dan tengah area Benteng Pendem baru dilakukan renovasi mulai di tahun 2023 dan targetnya di tahun 2024 akhir atau Desember. Kemudian yang kita lakukan waktu itu full identifikasi semua bangunan, Pak. Gitu. Jadi dari kondisi existing yang ada itu yang tertutupi semak belukar, yang pertama kali adalah kita harus membersihkan dulu sampai benar-benar tidak terdapat atau bersih permukaan dinding semuanya. Kemudian kita lakukan identifikasi terkait kerusakan bangunan, apa yang masih bisa dipakai. Kemudian daripada itu, setelah kita lakukan semua identifikasi, kemudian kita lakukan concepting design dengan tujuan ini mau dipakai seperti apa. Gitu. Lebih ke fungsinya dulu atau gimana? Fungsinya dulu, Pak. Oke. Gitu. Nah, dulu dibersih-bersihin, udah kelihatan bentuknya nih, kan awalnya kan ketutup nih ya, ketutup semak belukar, pohon-pohon, rumput-rumput, mungkin juga banyak hewan-hewan liar gitu, ada? Mungkin sangat banyak, Pak. Karena di sini di beberapa bangunan menjadi sarang ular, Pak. Gitu. Sama di beberapa bangunan menjadi tempat sarang walet, bisnis walet gitu, Pak. Mungkin di zaman Orde Baru, info dari orang lokal di sini. Sehingga area atap-atap ini yang mungkin bisa dilihat itu tadinya tertutup oleh sekat-sekat triplek gitu. Ini walet apa serit itu? Ini walet, Pak. Walet ya? Yang masih ada sampai sekarang nih, dia masih belum bisa pindah mungkin ya. Ya. Oke, jadi begitu kelihatan bentuknya, terus baru dibikin konsep desain ya? Itu langsung yang terpikirkan apa waktu itu? Kan pas kita ini ya desain and build kan? Betul, Pak. Nah, yang terpikirkan apa? Mau dijadikan apa gitu? Yang paling utama kalau secara umum tempat wisata, objek wisata untuk kawasan Ambarawa sendiri. Kemudian yang kedua khususnya ini sebagai kawasan wisata edukasi. Untuk khususnya mungkin di engineering ya, Pak, atau dari segi konstruksi, karena khusus di sini konstruksi yang dipakai adalah konstruksi di tahun 1800 di mana beton belum ditemukan, Pak. Oke, 1800. 1800 jadi konsepnya adalah wisata, edukasi, engineering gitu.
atau konstruksi, material konstruksi mungkin seperti itu, Pak. Oh, lebih angle-nya ke sana ya. Selain itu juga tentu wisata sejarah ya, historikalnya seperti apa gitu ya. Oke, yang menarik apa Mas? Dari 1800 belum ditemukan beton, tetapi kalau dari sampean sendiri melihatnya itu yang menarik apa itu? Mungkin yang konstruksinya seperti apa itu? Konstruksi yang paling menarik tentunya yang bisa kita lihat, yang mungkin kita lagi berdiri, Pak. Ini konstruksi asli, kolom dan balok menjadi satu kesatuan. Itu kemudian kalau kita umumnya melihat balok itu horizontal, kita di sini semuanya dengan struktur arc, Pak. Jadi ada arc bata, melengkung ya? Iya, untuk menopang beban yang dari lantai 2 kemudian disalurkan ke kolom-kolom bata ini. Kemudian bata ini juga tidak memakai spesi yang seperti yang kita tahu di sekarang, Pak. Oh, jadi apa? Campuran spesinya beda? Iya, mereka memakai bahan dasar kapur. Jadi bukan semen. Iya. Nah, dari bahan dasar kapur tersebut tentu pasir dan kapur ya? Iya, pasir dan kapur. Dari bahan tersebut tentunya menjadi kekuatan tersendiri dan terdapat resiko mungkin, Pak. Ya, resikonya? Ya, resiko yang kita lihat sewaktu kita datang ke sini itu adalah terkait garam dan lumut mungkin, Pak. Nah, kemudian itu bertentangan dengan konsep kita yang tadi ingin menjadi kawasan edukasi. Nah, itu sebagai tantangan dari owner ke kita juga, bahwa ini sebagai kawasan edukasi bagaimana mewujudkannya. Kemudian kami dari penyedia jasa rancang bangun Waskita Karya mungkin mewujudkannya dengan material improvisasi di material, mungkin material di khusus heritage, mungkin belum banyak orang yang tahu, Pak. Itu kita memakai lapisan coating yang dapat bernafas, Pak. Yang dapat bernafas, terutama kenapa harus bernafas, mungkin pertanyaannya gitu, Pak. Karena bata pasti mengikat air atau menyerap air agar tidak merusak spesi yang ada di dalamnya, karena apabila air menggumpal di dalam, kemudian lama-kelamaan mereka akan muncul garam. Garamnya juga akhirnya mengikat si spesinya itu. Garam yang mengikat lama-lama itu akan rapuh kemudian lepas, Pak. Nah, itu berisiko sekali. Iya, secara durability-nya jadi enggak ini ya. Kemudian kita pakai coating itu. Coating itu juga mempunyai keunggulan memperkeras batu bata dan dapat bernafas, sehingga air yang ada di dalam bisa keluar, tapi air yang dari luar tidak bisa masuk ke dalam. Kayak kulit kita ini ya yang berkeringat itu ya. Oke. Nah, terus ada ide kenapa batanya diekspos, sedangkan bawahnya ini kebanyakan di plester terus warna putih gitu. Itu seperti apa ininya, apa yang mau ditonjolkan gitu? Mungkin ini kalau yang ini dari sekilas, kalau dari segi arsitektural mungkin lebih ke kerapihan mungkin. Cuma kalau ini kita mau dulu memang terekspos gini waktu dibongkar. Atau terplester? Terplester. Oke, terplester. Terus dari Waskita menonjolkan sisi dari ini ya, dari karena plester existingnya sudah rapuh, Pak. Sudah rapuh. Ya, udah hampir copot gitu. Sehingga kita harus membersihkan, cuma yang kita plester kembali hanya bagian bawah. Karena juga dari sisi pasangan batu batanya itu yang existing ini rapi gitu ya, jadi berani ini di expose labelnya gitu ya. Betul, bata expose, terus sisi arc-nya ini kan juga cakep gitu ya, presisi gitu ya. Dan mungkin juga karena ditonjolkan batanya terlihat seperti nuansa heritage-nya makin ini ya, makin bagus. Makin jelas, Pak. Bahwa kalau heritage mungkin bisa ditemukan di gedung yang sama di tahun 1800, struktur bangunannya mungkin seperti ini semua. Ya, terus
ini di sini kan ada banyak sekali cahaya-cahaya lampu, terus bagaimana menata pipa-pipa konduitnya meskipun outbow ya, tetapi cakep. Itu gagasannya siapa itu, Mas? Itu gagasan dari kami mungkin Pak, selaku penyedia jasa rancang dan bangun atau design and build. Jadi untuk tetap menonjolkan sisi struktural asli dari bangunan ini, kemudian lebih memperjelas estetik lah dari kesan heritage-nya. Kita mempunyai konsep untuk men-spot semua area yang terdapat art-nya. Kemudian kita juga memilih warna dari lampu sendiri itu tidak white atau bright white, tapi kita memilihkan yang warm gitu. Gitu ya. Karena juga selain memperjelas konsep tadi heritage, juga pada masanya tidak ada lampu yang warna putih waktu itu. Jadi mungkin dulu pakai lampunya yang minyak gitu ya. Oh, lampu minyak gitu ya. Jadi kelihatan lebih hangat gitu ya. Ini mau menunjukkan paling enggak dibawa ke nuansa lama itu seperti apa gitu ya. Iya, Pak. Seperti itu ya. Oke. Terus bisa dijelaskan Mas, di sini itu ada terdiri dari berapa bangunan, apa namanya, bangunan apa aja gitu. Kalau bisa disebutkan dari ketika kita dari depan itu apa aja itu, Mas? Mungkin di sini ada 19 bangunan. Kemudian dari 19 tersebut mungkin izin dari yang depan itu sebagai Demilune Pak namanya, Pak. Apa? Demilune. Itu apa itu? Jadi seperti bangunan untuk, karena ini benteng ya Pak ya. Jadi untuk menjaga benteng yang di dalamnya gitu. Jadi sebagai penjagaan, itu namanya B1A yang di depan, yang kalau kita mungkin lihat nanti dari drone itu posisinya berada di bawah kawasan. Jadi terkesan tenggelam atau pendemnya kelihatan sekali di situ. Kemudian kita beralih ke lebih masuk ke dalam, atau yang kita sekarang berpijak itu ada di bangunan A8A. Ini dulunya sebagai tempat tidur barak untuk perwira, Pak. Oh, perwira. Ya. Itu kemudian untuk di sisi timur dan barat dapat yang namanya hornwork Pak namanya Pak kalau di sini. Hornwork itu kalau di struktur benteng atau arsitektural benteng itu, hornwork itu biasanya dia berbentuk segitiga atau berbentuk tidak apa namanya, irregular gitu Pak. Oh iya. Biasanya dilengkapi dengan parit atau tinggi, yaitu sebagai pengamanan juga Pak untuk bangunan benteng yang lebih ke dalam lagi. Itu dari awal memang sudah ada ya? Sudah ada. Jadi ini semua bangunan-bangunan itu, masa-masa bangunannya itu dari awal sudah ada gitu ya? Sudah ada. Tidak ada bangunan yang didirikan baru itu, nggak ada ya? Didirikan baru ada, cuma di luar lokasi kawasan dalam benteng Pak. Terus nanti secara fungsinya itu paling enggak gagasannya kayak ini di area barak ini nanti rencananya memang buat hanya untuk spot-spot foto gitu, keliling-keliling aja gitu atau gimana Mas? Kita merencanakan di sini untuk area UMKM atau flea market Pak. Seperti itu. Sehingga untuk menarik perhatian pengunjung, mungkin kita tetap ada sediakan fasilitas gitu Pak. Seperti mungkin ada tiketing, ada information center lah di tempat kita yang di sini sebagai pusat marketing gitu Pak. Proses jual beli mau makanan mau minuman, cuma dengan ketentuan mungkin di sini tidak boleh untuk yang makanan yang untuk dapur basah mungkin gitu. Yang hanya mungkin kering. Hanya F&B itu ya terkhusus gitu ya, tenannya segala macam itu nanti tentu pengelola yang akan ini ya. Cuman ya
Dengan kondisi yang cantik seperti ini, harapannya juga jangan terlalu kumuh ya dari nantinya. Iya, betul Pak. Terus ada juga tadi saya lihat tuh ada tempat musola, itu sebenarnya dulu apa itu? Sebenarnya dulu itu kalau di sini namanya bastion, Pak. Oke. Bastion itu sebagai pertahanan militer juga. Cuma yang berada di dalam. Jadi mungkin bisa dibayangkan kalau benteng itu punya lapisan pertahanan gitu. Iya. Jadi sebenarnya hanya tempat ngepos atau ngepamnya ini kali ya, menjaga. Tapi intinya di bangunan ini itu adalah untuk barak kan, barak perwira, terus gudang senjata gitu ya. Nah, tadi ada bangunan-bangunan kecil yang ada yang di dalam, ada yang di pinggir, ada yang di depan, itu sebenarnya hanya untuk mengamankan sini gitu ya. Betul. Gitu. Ya. Terus kesulitannya apa Mas? Waktu pengerjaan ini kalau boleh cerita, tantangan kesulitannya apa? Mungkin kalau boleh cerita, kita dari awal tender pun sudah diingatkan Pak, dari pihak owner bahwa khusus untuk bangunan ini itu selain untuk penanganan bangunannya sudah pasti, yaitu kawasannya sendiri Pak. Karena kawasan ini sudah terendap oleh endapan ya Pak, tertimbulan sedimen, itu rata-rata setinggi dari kawasan aslinya itu sekitar 1 meter. 1 meter itu sudah dipenuhi lumpur gitu ya? Tanah, jadi, lumpur. Dikeruk dulu gitu ya? Iya, itu tantangan kami ya. Karena dari pihak pelestarian juga menginginkan untuk dikembalikan ke elevasi semula ya? Semula Pak. Mungkin kita, yang pendem itu, yang tenggelam itu? Yang tenggelam itu Pak. Sehingga ya kami mempunyai ya sistem tetap semuanya kita kupas lagi, kita kembalikan lagi, kemudian ya nanti mungkin sebagai pengalaman tersendiri buat pengunjung bahwa memasuki kawasan yang berada di bawah level sekitarnya atau air itu seperti apa kesannya, seperti itu Pak. Oke, jadi ini sebenarnya kayak cekungan gitu ya. Bangunannya ada kayak di cekungan, terus kawasannya itu dikeruk dulu. Nah, ketika air hujan, waskita menyiapkan ada sampit Pak. Ada sampit dan ada pompa. Ada ponding gitu ya. Pon juga ada. Kemudian dari pon baru kita alirkan ke saluran. Kolam retensi atau detensi ya itu ya. Kolam detensi. Kolam detensi baru itu nanti di situ dialirkan ke saluran kota ya. Ya, yang menuju sungai. Terus kalau menurut sampean sendiri ini dari selama 9 tahun di Waskita Karya ini apakah ini termasuk bangunan terindah yang pernah sampean bikin atau mungkin gimana? Untuk kategori bangunan khusus ini yang paling indah Pak. Gitu. Merasa puas Mas? Merasa sangat puas gitu, ya. Karena dari 9 tahun pengalaman saya mungkin lebih banyak ke bangunan vertikal yang hunian Pak. Gitu. Ya. Jadi ini kalau misalkan nanti Anda disuruh membangun bangunan heritage gitu kan, di Indonesia kan banyak tuh bangunan heritage. Tentu mau lah ya. Waskita mungkin sudah siap Pak. Udah siap. Untuk bangunan heritage dan banyak ya? Banyak Pak. Kita juga kemarin ini baru 1 tahap Pak. Seharusnya nanti mungkin ada tahap selanjutnya untuk yang renovasi. Jadi dari seluruh kawasan master plan atau mungkin kawasan lama dari Benteng Pendem itu, ini berapa persen ya yang sudah dibangun ini? Ini mungkin sekitar 50%. Oh, 50%. Ya. Dari 50% sisanya itu masih jadi lapas ya? Iya. Masih berfungsi jadi lapas. Masih berfungsi. Nah, andai itu dijadikan sebuah kawasan penuh, tentu akan sangat keren ya? Iya Pak, mungkin jadi landmark sendiri di Ambarawa bahwa benteng yang masih sepenuhnya berdiri dan dikembalikan seperti sedia kala, mungkin ada di sini. Kan sampean kan orang Semarang juga ya Mas ya, orang Semarang, dan seperti kita ketahui di Semarang juga banyak bangunan-bangunan tua yang dikembalikan ya, direservasi lah, kayak direnovasi gitu ya.
Nah itu, ini menurut sampean jika dibandingkan sama katakanlah Lawang Sewu atau mungkin kawasan Kota Lama, keunggulannya di sini apa, Mas? Mungkin keunggulannya mungkin di Lawang Sewu, kalau di Kota Lama atau Lawang Sewu mereka berpikir untuk renovasi hanya di bangunan itu, gitu. Maksudnya di hanya satu bangunan fokus gitu. Oke. Kalau di sini, kalau benteng kan kita bukan hanya bangun, tapi memikirkan kawasan bentengnya gitu Pak. Jadi mungkin pengalamannya mereka waktu bangun dan mungkin nanti ada pengunjung juga ya bisa merasakan bahwa kalau masuk ke benteng yang kawasannya direnovasi secara keseluruhan itu seperti apa. Dan di sini keunggulannya daerah Ambarawa sini kan adem gitu ya. Adem, Mbak. Adem, terus kanan kirinya ada gunung gitu ya. Betul. Nah, itu kayaknya bisa dijagokan lah ya bahwa Benteng Pendem ini akan sangat menjadi lokasi wisata yang kayaknya akan viral gitu ya, Mas ya. Bener nggak? Sebenarnya harusnya viral, Pak. Iya. Iya, bisa viral. Bisa ngehits sih gitu ya. Ngehits, Pak. Karena kalau dilihat aksesnya juga gampang gitu ya. Keluar dari tol Bawen, cuman kira-kira hanya 10 menit mungkin ya, 10 sampai 15 menit. 10 sampai 15 menit di pinggir jalan. Terus di sini kan spotnya banyak ya, maksudnya udaranya seger, terus ada Rowo Pening, ada mungkin berdekatan juga dengan wisata yang lain juga, Pak. Wisata yang lainnya. Jadi habis mungkin agendanya mungkin nambah. Iya. Terus kayak parkir, Mas. Kan kalau misalkan yang tadi yang disampaikan ini wisata edukasi. Kira-kira bisa menampung berapa pengunjung gitu kalau di sini? Kalau pengunjung mungkin ini sekitar kalau ribuan Pak pastinya. Cuma pastinya kita karena ini bangunan heritage, kalau di kawasan dan lantai 1 mungkin tidak ada masalah, cuma pasti ada batasan untuk yang di lantai 2. Oh, lantai 2. Lantai 2 mungkin dibatasi supaya jangan terus rame-rame naik gitu ya. Tapi kalau untuk parkir bis, parkir mobil itu disediakan, Mas? Disediakan, Pak. Kita menyediakan parkir sepeda ada, kemudian parkir bus untuk bus mungkin pariwisata, parkir mobil pribadi juga ada, parkir motor juga ada. Kemudian fasilitas untuk pesepeda, misal yang mau bersepeda pagi-pagi, kita juga ada shower atau tempat pemandian juga nanti yang di dekat. Berarti ini nyepeda dikeliling gini, nanti gembrobios keringetnya ada showernya juga bisa mandi gitu ya? Ada, Pak. Musola juga ada gitu. Musola juga mau ziarah juga ada ya, ada makam ininya juga ya? Haji Mahfud Salam. Iya. Berarti cukup lengkap ya di sini ya, dan ya menarik ya, karena ini sebenarnya musim-musim liburan gitu bisa cocok ya untuk wisata keluarga gitu kayaknya ya. Betul, Pak. Sama untuk wedding juga bisa, Pak. Wedding. Tapi jangan mau wedding lagi kan. Oke, gitu aja mungkin Bolo. Terima kasih. Mungkin obrolan sekilas saja sambil kita tadi bisa lihat bagaimana keindahan dari Benteng Pendem atau Fort Willem ya. Fort Willem 1 ya, yang berlokasi berada di Ambarawa. Silahkan teman-teman, nanti mudah-mudahan cepat dibuka untuk bangunan ini sehingga bisa menikmati keindahan apa yang sudah menjadi karyanya Mas Dandi dan teman-teman. Oke ya, terima kasih bolo-bolo semuanya.